Shalom rekan-rekan seiman yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kesempatan hari ini kita boleh kembali menikmati santapan rohani lewat renungan refleksi Gema. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami datang lagi, kami rindu untuk menerima berkat rohani dari-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati perenungan firman-Mu hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh kami terima dengan baik. Dan kami boleh mengerti, kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini diberi judul Pertobatan yang terambil dari kitab Ulangan pasal 30. Saudara silakan baca keseluruhan pasal ini di tempat masing-masing. Bapak Ibu Saudara, gampang nggak buat seseorang untuk bertobat? Biasanya orang itu sulit untuk bertobat. Gak akan tobat kalau belum kena getahnya. Kebanyakan orang harus sampai pada titik terendah baru bisa sadar. Nah, konsekuensi apa sih yang didapat kalau kita berbuat salah? Pastinya ada hukuman, ada efek, ada dampak. Baik itu buat diri kita sendiri ataupun orang-orang terdekat di sekitar kita. Nah, kalau kita berbuat salah, apa sih yang kita harapkan? Tentunya kita mengharapkan pengampunan dari orang yang kepadanya kita berbuat salah. Lalu apa yang diharapkan oleh orang yang mengampuni kita? Mereka tentunya berharap kita mengalami perubahan, mengalami pertobatan. Ketika seseorang mengampuni, pasti maunya yang bersangkutan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, bukan? Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita untuk membaca bersama dari kitab Ulangan 30 ayat 1-3. Pemulihan setelah pertobatan. Apabila segala berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu datang atasmu, dan kamu sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau kamu, juga kamu berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik kamu maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan berbelas kasihan kepadamu. Ia akan mengumpulkan kamu kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hari ini ada 4 highlight. Dalam ayat yang pertama tadi, kita melihat bahwa kesadaran akan membawa pada pertobatan. Gak mungkin seseorang bertobat kalau dia gak sadar berbuat dosa. Mau gimana pun orang bicara menasihati dia, kalau diri sendiri tidak sadar, maka akan percuma. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, melakukan dosa, sadarkah kita kalau apa yang kita lakukan itu berdosa atau tidak? Adakah Roh Kudus mengingatkan kita di dalam hati ketika kita melakukan sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan? Yang kedua, saudara, ketika seseorang sadar bahwa dia telah berdosa, lalu apa yang harus dilakukan? Firman Tuhan berkata, berbalik padanya dan mendengarkan suaranya. Untuk bisa mengalami ini tentunya kita perlu punya relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Dan kita perlu tahu apa firman Tuhan. Tanpa semua itu, maka akan mustahil bagi kita untuk berbalik kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa sadar kalau kita bahkan gak tahu apa yang benar dan apa yang salah? Adakah kita sudah memiliki relasi yang baik dengan Tuhan? Adakah kita terus belajar mengenal firman Tuhan? Sehingga itu bisa membuat kita sadar dan berbalik kepada Tuhan. Yang ketiga, taat dengan sepenuh hati. Orang yang sungguh-sungguh bertobat itu biasanya akan dengan tulus berusaha untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Tetapi memang seringkalinya
kita itu bertobat dan berubah hanya di awal aja. Lama-kelamaan, setelah semua terasa biasa, maka habit atau dosa yang sama kita lakukan lagi. Nah saudara, adakah komitmen kita untuk berusaha tidak melakukan dosa yang sama? Ataukah kita lebih sering kalah dengan keinginan daging? Dan akhirnya kita jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Yang terakhir saudara, berubah. Seseorang tidak mungkin berubah tanpa Tuhan melalui Roh Kudus-Nya bekerja di dalam hati kita. Firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang akan menyunat hati. Maka ketika kita mau dengan sepenuh hati berubah, percayalah bahwa Tuhan akan terus bekerja dan mengubah setiap kita menjadi pribadi yang baru. Maukah saudara dan saya mengalami pertobatan yang sejati dan menjadi orang-orang yang diubahkan? Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami bukan manusia yang sempurna. Kami telah ditebus oleh Tuhan, kami tidak lagi terikat oleh kuasa dosa. Tapi kami sadar kami sering kali jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar hari ini, kami boleh diingatkan bahwa ketika kami jatuh dalam dosa, kami boleh menyadari dosa kami. Oleh karena relasi kami yang baik dengan Engkau. Dan kami boleh berbalik kepada Tuhan. Kami boleh dengan tulus berusaha untuk tidak mengulangi, tidak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Dan biarlah hidup kami boleh seturut dengan firman dan kehendak Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan Tuhan. Berkati setiap kami dalam menjalani aktivitas kami. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Tetap semangat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.